yang berbahagia. Kali ini kami hadir di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sini kami akan menyajikan jenis permainan tradisional rakyat Indonesia. Pada kali ini yang akan kami tampilkan adalah episode permainan tradisional rakyat Indonesia dengan nama Gobag Sodor. Bapak Ibu yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa Gobag Sodor adalah permainan tradisional rakyat di pelosok pedesaan. Namun, kali ini permainan Gobag Sodor sudah merambah ke kota-kota. Bahkan oleh masyarakat, Gobag Sodor sudah dimasukkan dalam event olahraga yang mana sering dilombakan. Namun, Gobag Sodor bermula dari permainan rakyat di pelosok-pelosok pedesaan yang mana dimainkan dulunya oleh anak-anak remaja, anak-anak petani, bahkan pengembala. Dalam senggang waktu mereka bermain dalam kelompok. Memang Gobag Sodor dilaksanakan atau dimainkan oleh dua kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Dalam permainan Gobag Sodor memang sangat membutuhkan tempat yang luas, rata. Kalau boleh kami sampaikan, kami gambarkan ada demikian. Media yang dibutuhkan untuk permainan Gobag Sodor adalah tanah lapang. Kita buat garis membentuk suatu kotak. Kita bagi dua di tengah. Di sini masih kita bagi lagi menjadi 3 kotak. Adapun ukuran untuk lapangan, kita istilahnya melihat situasi. Jadi permainan ini dimainkan oleh siapa? Jadi mungkin anak-anak, remaja atau orang tua. Itu akan tentunya perlakuannya akan berbeda. Nah, untuk lapangan pun ukurannya juga berbeda karena jangkauan tangan mereka berbeda. Kalau umumnya biasanya ini adalah tiap-tiap kotak 3 meter. Ini 3 meter. Ini 3 meter. Jadi panjang lapangan ada 9 meter. Ini untuk panjangnya. Adapun untuk lebarnya, ya, ini tidak sama dengan lebar kotak yang membentang dari utara ke selatan. Ini akan lebih panjang, yaitu sekitar 3,5. Di sini juga 3,5. Jadi panjang di sini sampai sini kurang lebihnya 7 meter. Tadi kami sampaikan bahwa pemain atau peserta Gobag Sodor terdiri dari 2 kelompok, tiap kelompoknya ada 5 orang. 5 orang nanti akan bertugas masing-masing pada garis-garis yang telah tersedia. Jadi sebelum acara atau permainan itu dimulai, diawali dengan toss. Kalau dulu istilahnya pingsut. Pingsut pun berkembang. Kalau dulu kita menggunakan 3 jari, ibu jari, telunjuk, dan kelingking, yang mana ibu jari kalah dengan kelingking, ibu jari menang oleh telunjuk, ya, ibu jari dengan ibu jari draw, telunjuk kalah dengan ibu jari, kelingking kalah dengan telunjuk. Namun sekarang berkembang macam-macam
Ya, ada gunting, ada kertas, ada batu dan sebagainya. Nah, nanti setelah diadakan tos, tentunya akan ada yang menang dan kalah. Nanti yang kalah, mereka akan bertugas berjaga. Ya, gambar ini taruhlah, misalkan di sini utara, ya, di sini selatan. Nah, di sini adalah wilayah kutub utara, ya, kutub utara. Di sini kutub selatan. Ya. Dan mereka berjaga, ya, yang kalah berjaga di sini 1, di sini 2, ya, 3, 4, dan yang kelima ada di sini. Nah, penjaga garis yang di paling utara namanya penjaga garis kutub utara. Yang di paling selatan penjaga kutub selatan. Nah, di sini penjaga garis tengah. Nah, adapun yang tengah inilah yang dinamakan sodor. Nah, adapun tugas mereka yang garis 1, 2, 3, dan 4, wilayah kekuasaannya adalah dari ujung sini sampai ujung sini. Mereka larinya ke sana kemari. Ini pun juga demikian, sama. Ya. Dan yang gobak, yang sodor maksud kami, ya, ini wilayahnya lebih luas, bisa keluar dari garis sampai sini dan sini. Sodornya jauh sekali. Nah, ini mereka yang jadi akan bertugas di sini. Adapun nanti yang bermain, sebelum mereka melaksanakan tugas akan berkumpul di wilayah kutub utara. Tapi ingat, pada saat kegiatan atau permainan dimulai, hati-hati jangan sampai dekat dengan garis ini. Karena apa? Sodor wilayahnya luas sekali, panjang sekali. Bisa keluar garis selama ini masih dalam garis lurus. Makanya harus hati-hati, bisa di sini, bisa di sini. Jangan sampai terjangkau oleh pemain yang sedang jaga. Nah, para pemain nanti mereka akan berusaha dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Taruhlah ini yang menang A, kelompok A, yang jaga kelompok B. Ya. A melaksanakan tugas, masuk. Nah, mereka tentunya akan jaga. Jangan sampai wilayahnya dimasuki oleh kelompok A. Kalau kelompok A sampai bisa masuk sampai ke kutub selatan, nah di sini ada petugas lagi, namanya penjaga atau pencatat nilai. Ini. Nah, kalau si pemain, salah satu pemain sudah bisa melampaui ini, entah berliku-liku dengan strategi apa, sampai di sini melapor pada pencatat nilai. Di sini akan siapa yang bisa masuk akan diberi nilai setengah atau 0,5. Begitu juga kalau ini sudah bisa kembali misalkan, tentunya akan kembali lagi ke kutub utara. Kalau bisa selamat sampai di sini, melapor pada pencatat nilai sini, akan diberi nilai setengah juga. Tentunya pencatat ini sudah punya nama-nama tiap kelompok. Yang main A, siapa saja namanya. Nanti akan diberi nilai. Contohnya misalkan demikian. Nah, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan Ana, Ani,
anu misalkan ya, dan sebagainya. Nah, di sini ada garis-garis. Siapa nanti kembali sana dicatat setengah, bisa kembali lagi sana juga mencatat setengah. Ini. Seterusnya. Ya. Nah, nanti pada akhir permainan selesai, antara papan nama kelompok A dan papan nama kelompok B ya, akan dijumlah. Siapa yang paling banyak mendapatkan nilai. Misalkan bisa PP ya, pulang pergi setengah tambah setengah misalnya sana, berarti punya 1. Tentunya kan tidaknya sekali main saja, mungkin mereka lincah bisa bolak-balik nilainya akan lebih. Dan juga di sini garis ini juga pengaruh pemain yang sedang main pada saat masuk ke wilayah ini tidak boleh melalui garis luar. Harus masuknya garis ini. Kalau sampai terjadi ini masuk dari sini, berarti didis, mati. Nah, kalau terjadi mati atau mungkin ada yang terpegang, kelompok A terpegang oleh kelompok B, berarti akan kelompok A mati, akan bergantian kelompok A jaga, kelompok B yang main. Nah, inilah permainannya dengan durasi untuk permainan. Kalau dulunya itu istilahnya sak kesele, mereka selama masih mampu nggak capek ya terus aja. Tapi dengan kemajuan zaman, mereka dengan waktu seperti permainan sepak bola 2 kali 45 menit misalkan. Nah, di sini pun juga akan terjadi mungkin dibatasi 30 menit misalkan. Nah, nanti 30 menit itu siapa nilai yang paling banyak mereka dapat. Itulah antara lain permainan gokak sodor yang terjadi khususnya di wilayah Jawa Tengah pada saat ini. Sebab kita ketahui bersama bahwa permainan gokak sodor di mana-mana ada. Tentunya mungkin peraturannya juga akan mungkin agak sedikit perbedaan. Namun intinya adalah permainnya demikian. Demikianlah mungkin kurang lebihnya. Barangkali ada hal-hal yang kurang kami sampaikan, mungkin Bapak Ibu bisa melengkapi. Namun ini sekedar sebagai kita ketahui bersama. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya.